Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'izatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna bid-din, amin. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-tawil. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa Komplek Pertamina Pondok Ranji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita, imam ratib kita, para asatiz yang ada di lingkungan, para guru-guru di DKM Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan Allah berikan panjang usia pada guru-guru kita semuanya. Allah berikan kepada kita semuanya ilmu beliau semua yang bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun tadi telah ditegaskan oleh imam rawatib kita, sudah pernah dibahas tentang Rajaban dan bahkan Tarhib Ramadan. Tema yang akan kita bahas, kita ulas kembali, yaitu tentang Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini ada dua kata. Yang pertama tarhib, yang kedua Ramadan. Ada catatan yang menarik menurut Profesor Dr. Quraisy dalam berbagai bukunya Wawasan Al-Quran dan Memumikan Al-Quran. Ketika umat Islam menyambut bulan Ramadan, ada catatan yang menarik, tidak menggunakan istilah ahlan wa sahlan, tetapi menggunakan kata kuncinya, yaitu menyambutnya dengan kata kuncinya, yaitu marhaban. Kalau secara bahasa dalam kamus memiliki makna yang hampir mirip, yaitu bermakna selamat datang. Bahasa Inggrisnya selamat datang apa ini? Welcome. Makanya orang Pondok Ranji ditanya apa bahasa Inggrisnya kesetan, welcome. Karena ada tulisannya di bawahnya, ada welcome. Selamat datang, bedanya di mana antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Ternyata ahlan wa sahlan dengan ada ucapan dengan lisan saja kita menyambut. Kalau ada datang ahlan wa sahlan kaifa halu, mengucapkan dengan lisan kita saja. Tapi berbeda dengan marhaban.
Rahaba yurahibu tarhiban, yang bermakna lapang, yang bermakna luas. Kita menyambut tamu bukan hanya dengan ucapan, tapi kita bergembira. Dia belum datang aja kita udah gembira. Ini yang dikategorikan adalah marhaban. Kalau suatu ketika ada presiden diinformasikan sama camat, umpamanya datang ke rumah kita, camat apa namanya, Pondok Raji atau apa namanya, Ciputat Timur ya. Nah, camat dikasih tahu sama camat Ciputat Timur, nanti presiden kita mau datang ke rumah kita. Ini banyak ini rumah-rumah di komplek-komplek, tetapi yang dipilih rumah kita. Masih lama, 3 bulan nanti baru mau datang. Kira-kira kita gembira nggak Pak? Seneng nggak? Betapa bahagianya, seneng dikasih kabar, padahal belum datang tuh tamunya. Ketika belum datang itu tamu, kita udah nyiapkan kira-kira menunya yang terbaik, betul atau tidak? Disiapkan rumahnya yang biasanya nggak pernah dicat, dirapikan, dicat. AC-nya yang rusak, kipas anginnya, apanya, berikan yang terbaik. Itu belum datang. Karena apa? Bergembira. Belum datang udah disambut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan belum datang, baru mulai bulan Rajab. Kita nyebutnya bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan apa Pak? Roah Ustaz nggak ada dari agama Islam ya. Kalau roah itu biasanya Jawa atau Betawi itu roahan. Tapi di dalam Islam adanya adalah Sa'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini yang bisa kita lihat, Nabi Muhammad sebelum datang bulan Ramadan udah bergembira. Bahkan berdoa, mengajarkan kepada kita semuanya. Itu belum datang bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza jaa Rajab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat kami memasuki bulan Rajab, saat kami memasuki bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan. Kita nggak tahu apakah tahun ini Allah masih memperkenankan usia kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita nggak ada tahu. Karena kita tidak akan tahu usia kita itu kapan. Meninggal aja kita nggak tahu di mana meninggalnya. Betul atau tidak? Ini bapak-bapak tinggalnya di komplek Pertamina Pondok Ranji. Saya tanya, jamin nggak kira-kira bapak-bapak meninggal di daerah sini? Yakin nggak? Nggak tahu kita. Yang Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 34. Jangankan usia yang kita kerjain ini hari apa ini? Sabtu, besok Minggu kita nggak tahu apa yang akan kita kerjain. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia nggak tahu apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Apakah kita mengerjakan amal soleh atau amal yang salah, kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan nggak ada yang tahu di tanah mana kita akan meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat coba, ini kajiannya agak saya melebarkan dulu sedikit biar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti mudah-mudahan Allah perkenankan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal.
Kalau kita melihat, coba kita renungkan, ada berbagai riwayat yang menyatakan bagaimana Nabi Nuh usianya meninggal dunia berbeda dengan Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Nabi Nuh itu ada yang menyatakan 950 tahun ya saja. Bahkan ada yang bilang 1500 tahun baru meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggalnya dinyatakan 180-an. Nabi Ismail 137 tahun baru meninggal dunia. Nabi Muhammad usianya berapa meninggal dunia, Pak? 63 tahun. Kalau kita pengen standarnya adalah umat Nabi Muhammad 63 tahun, berarti kalau kita usianya detik ini, pagi ini, subuh ini 53 tahun, berarti tinggal 2 kali pilpres, Pak. Betul atau tidak? Tinggal 2 kali pilpres. Kalau detik ini, hari ini kita usianya 62 tahun 11 bulan, berarti harap makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi, oh Ustaz, saya usianya 65 tahun, alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak orang yang meninggal dunia usianya di bawah 63 tahun. Betul atau tidak? Itu namanya diskon. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar saja kalau Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Bukan doa kayak kita. Kalau kita doanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Yang apal itu doanya. Masya Allah, doa makan pas akad bacanya Allahumma barik lana juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah menyatakan supaya masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Ramadan dikategorikan seharusnya bulan puasa, sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan berpuasa selama setahun lamanya. Dan ayat ini sangat populer, bahkan sangat hafal jamaah semuanya. Surah kedua, Surah Al-Baqarah ayat 183, bunyinya gimana hadirin hadirat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada kata-kata yang menarik. Allah menyeru menggunakan redaksi amanu, orang yang beriman. Kalau tidak beriman sulit, rasanya berat, Pak, melaksanakan perintah Allah. Sholat berat, baca Quran berat kalau tidak ada rasa keimanan kepada Allah. Puasa apalagi sangat berat. Berbeda kan kita mengerjakan ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat berjamaah itu ketahuan gerakan kita sedang beribadah, betul atau tidak? Kalau kita mengerjakan zakat, menunaikan zakat, orang lihat kita itu mengeluarkan zakat, syahadat, bahkan orang masuk Islam aja disaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Orang menyaksikan, ngelihat. Orang pergi haji diketahui nggak, Pak? Dianterin, pulang juga dijemput. Itu orang pergi haji. Tapi saya tanya, kira-kira puasa itu kan kita tidak tahu. Manusia tidak tahu, bapak kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, mertua kita tidak tahu. Yang tahu siapa kita berpuasa? Hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala yang sangat mengetahuinya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan umat Islam berpuasa itu setidak-tidaknya ada dua. Kalau dalam kelanjutan tadi dalam akhir ayat 183, tujuan kita berpuasa la'allakum agar kita bertakwa. Bagaimana caranya? Saat kita berpuasa, saat kita masuk bulan Ramadan, derajat ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Yuk bersama-sama kita lihat dalam surah ketiga, surah Al-Imran, ayat 133 sampai ayat 135 itu Allah tegaskan caranya. Bagaimana kita memperoleh la'allakum tattaqun? Kita berpuasa, kita beribadah, harapannya nanti mendapatkan ampunan, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan, 3 amalan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah telah menegaskan, dan bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan dikategorikan adalah BBM bagi umat Islam. Bu, Bapak, hadirin hadirat, tahu BBM? Apa BBM-nya artinya ini? Hah? Bahan bakar minyak. Nah, bisa kita lihat makna BBM kan begini, hadirin hadirat. Mobil kalau nggak ada BBM-nya bisa jalan nggak? Motor kalau nggak ada BBM-nya bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Bulan Ramadan ini juga disimbolkan seperti BBM. Bahkan diilustrasikan kalau ibarat handphone. Bulan Ramadan ini adalah ibarat baterai yang kita miliki dalam handphone kita. Kalau handphone kita baterainya bagus, ketika dicas selama beberapa jam, maka yang menentukan hidup dan matinya handphone tergantung apa, Pak? Baterai. Tapi kalau baterainya soak, berjam-jam dicas, kira-kira lama nggak tahan hidupnya? Enggak akan tahan lama. Simbol yang perlu kita renungkan ketika kita masuk bulan Ramadan, itu sebetulnya lagi dicas itu baterai kita. Kita lagi dicas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau baterai kita, keimanan kita itu kuat, insya Allah kita baik bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan berikutnya. Karena makna Ramadan itu artinya apa? Ramadan memiliki 2 makna. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ditegaskan. Apa makna Ramadan? Ramadan itu bermakna terik panas. Karena di Arab, ya saudara, udah panas, ini musim panas. Karena waktu itu puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah, yaitu abad 2 Hijriah, itu sangat panas luar biasa, sangat terik. Jangankan di Arab, kita aja terasa panas benar sekarang ya Pak. Pemanasan global. Yang kedua makna dari Ramadan yaitu pembakaran. Apa makna pembakaran? Ternyata simbolnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan amal soleh dengan qiyamul lail, dengan tarawih, tadarus, dengan bersedekah, dengan iktikaf, dengan membantu saudara-saudaranya untuk takjil, berbuka bersama dan lain sebagainya, amal soleh yang telah kita lakukan, dengan kita sahur, dengan amalan sunnah yang lainnya, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sampai hadisnya diulang hampir sama redaksinya.
Yang pertama mansoma, yang kedua mankoma. Yang artinya barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang tolak tarawih, qiyamul lail, imanan karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman wahtisaban ikhlas karena Allah, ghufira lahu, akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikategorikan BBM, bukan hanya tadi bahan bakar minyak, tetapi apa tuh BBM? Umat Islam, Ramadan BBM bagi umat Islam ada kepanjangannya, bulan berkah dan maghfirah. Kalau tadi maghfirah akan dapatkan ampunan dari Allah, bulan yang berkah bagaimana maksudnya? Bukankah dalam Al-Quran telah ditegaskan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, yaitu ulama menyatakan di bulan Ramadan. Kita perlu renungkan hadirin, kenapa bulan Ramadan dikategorikan bulan yang berkah, nikmat rasanya. Coba makanan yang tidak ada jadi ada di bulan Ramadan, betul atau tidak? Timun suri nggak ada bulan Ramadan. Umat Islam kan apa aja dimakan ini? Bisa kita lihat bakwan dimakan, tempe dimakan, rendang, dendeng, timun dimakan, salak dimakan, sampai hebat saya bilang orang umat Islam di Indonesia ini. Jangankan salak, biji salak dimakan juga kita puasa. Biji salak apa itu? Biji salak bubur itu. Bukan bijinya tapi namanya biji salak. Itu umat Islam berkah, itu luar biasa. Datang bulan Ramadan yang berkah, bukan hanya umat Islam aja hadirin. Orang Cina gara-gara takjilan laku tuh sirup, betul betul tidak? Minyak yang jual orang Cina berkah itu. Yang beli takjilan, yang jual takjilan orang non muslim berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara tarhib? Seperti dicontohkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab dan Sa'ban. Rasulullah bilang, ya Allah berikanlah keberkahan kami saat masuk bulan Rajab dan Sa'ban. Pertanyaannya, bagaimana arti berkah? Dalam kamus bahasa Arab, berkah itu ada dua makna. Yang pertama birkatun. Birkatun artinya kolom air. Itu simbol makna berkah. Coba kita renungkan. Kita punya kolam air, saat kita mandi itu air yang ada di dalam kolam kita habiskan berhari-hari, bertahun-tahun, pasti kan isi lagi itu. Habis lagi isi, lagi habis lagi isi, itu tidak akan habis-habisnya. Inilah yang makna simbolnya berkah. Kalau kita punya harta enggak banyak, gaji sedikit, tapi kita merasa menikmati, itu yang namanya kategori berkah. Kita cuma sekedar tukang ojek, tukang sapu, tukang nasi uduk, anak kita menjadi berhasil. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, bahkan bukan hanya S3, S10 jurusan Bintaro. Itu dikategorikan berkah itu. Ini kadang-kadang na'udzubillah harta kita, ini kita renung hadirin hadirat. Kenapa kita punya harta, punya banyak jabatan, punya kenikmatan yang ada di dunia, kita punya anak kadang-kadang susah diatur, na'udzu. Yang kadang-kadang kita perintahkan, kita kasih tahu, dia nggak mendengarkan. Bahkan boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita, dia punya anak narkoba, penyalahgunaan, berisik dan lain sebagainya. Yang perlu kita renungkan,
Cobalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi diri kita sebelum nanti kita akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan likulli saidin sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Kenapa anak kita susah diatur? Kenapa anak kita lebih cenderung tadi pergaulannya tidak benar? Kita renungkan apakah rizki yang kita dapatkan, apakah harta yang kita dapatkan, apakah makanan dan minuman yang kita dapatkan betul-betul rizki yang halal, rizki yang thayyib, yang baik, atau jangan-jangan ada harta hak orang lain yang sehingga Allah tegur melalui anak kita. Oleh karenanya saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum masuk bulan Ramadan, yuk kita mencari rezeki yang halal. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah ketika berkumpul dalam sebuah majelis, rupanya ada anak pemuda, rambutnya panjang, rambutnya uwel-uwelan. Kalau uwel-uwelan bagaimana artinya Pak? Uwel-uwelan nggak rapi. Kemudian dia berdoa di tengah gurun pasir. Para sahabat menyangka bahwa anak muda itu doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah menyatakan itu pemuda kelihatannya khusyuk. Itu pemuda walaupun kelihatan khusyuk, dia doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung. Ternyata Rasulullah menegaskan bagaimana dia doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan makanan dari yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah menyatakan, wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa qudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Tadi yang terjemahkannya adalah itu pemuda kenapa doanya ditolak? Karena dia punya harta yang haram, minuman yang haram, atau dia membelinya dari rezeki yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia memperoleh keberkahan? Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya masuk bulan Ramadan, berikanlah keberkahan ya Allah, yaitu tadi bertambah. Yang sangat penting adalah bukan hanya berkah, tetapi apa? Makna yang sangat penting, makna berkah. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, Dr. Ibrahim Unais menyatakan yaitu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Saat kita masuk bulan Rajab Sa'ban menuju Ramadan, hendaknya amal ibadah kita tingkatkan. Baca Quran kita, sholat kita kemarin bulan Rajab diingatkan, ada peristiwa kita diingatkan untuk memperbaiki kualitas sholat kita agar sholat kita menjadi sholat yang baik. Boleh jadi ada pertanyaan di antara hadirin hadirat, kenapa ada umat Islam dia rajin ibadah, pergi haji udah berulang-ulang kayak Haji Muhyiddin, udah berulang-ulang kali. Dulu ada yang namanya pergi haji lebih dari 3, namanya Ibu Hajah Halimah. Jadi harus sebutin sampai 3 kali. Hajinya udah banyak, baca Qurannya banyak, baca Quran baik, tapi kenapa kok dia tidak sampai mengambil hak orang lain? Bukankah Allah telah menegaskan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang perlu kita renungkan, yuk kita cek jawaban Allah Subhanahu wa taala. Memang betul Allah telah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah pasti tidak akan ingkar janji. Yang Allah telah tegaskan orang yang sholat pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu udah pasti. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah yang lainnya, yaitu fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jangan sampai di situ saja berhenti, ada kelanjutannya. Apa sebabnya orang yang sholat celaka?
Orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Karena Rasulullah menyatakan nanti yang pertama kali dihisab saat kita meninggal dunia bukan amalan haji kita, bukan baca Quran kita, bukan ibadah kita, membantu orang tua kita yang masih hidup atau yang lain-lainnya, kita berzakat, infak dan seterusnya. Tapi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat itu adalah kepalanya, ujungnya, komandannya, yang lainnya mengikut. Wajar aja kalau Allah telah tegaskan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Apa amalan orang yang sholat celaka? Coba kita renungkan, jangan-jangan ada dalam diri kita masing-masing. Kualitas sholat kita belum sampai menuju yang khusyuk. Kita ria, boleh jadi belum tepat waktu. Alladzina hum an sholatihim saun, yang orang yang melalaikan dalam sholatnya. Ntar sok akhirnya sudah kelewatan. Alladzina hum an sholatihim saun alladzina hum yuraun. Boleh jadi saat kita beribadah, boleh jadi saat kita bersedekah, boleh jadi kita haji, boleh jadi kita membantu saudara kita, boleh jadi qiyamul lail kita, boleh jadi kita yang lain-lainnya, amal ibadah yang lainnya ingin dilihat pamrih, maka sia-sia. Alladzina hum yuraun, karena kita ria, sehingga semuanya tergantung amal ibadah kita, niat semuanya. Innamal a'malu niat, semuanya tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk dunia, maka menjadi amalan dunia. Tapi kalau kita niatnya untuk akhirat, insya Allah amalan kita adalah akhirat. Sekarang saya tanya kepada hadirin hadirat, kalau kita nanam padi, kira-kira rumput ikut nggak kan? Ikut itu. Ini simbol padi adalah akhirat. Rumput simbol dunia. Orang yang bekerja karena Allah ikhlas, bukan hanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia akan memperoleh kenikmatan di dunia ini. Berbeda ketika dia bekerja dengan ikhlas, dia akan profesional, dia tidak menggerutu, nikmati dia. Dapat rezeki yang besar, dapat rezeki yang banyak, dapat rezeki yang sedikit, dia nikmati, dia syukuri. Karena tujuan puasa bukan hanya la'allakum tattaqun, tapi la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Bisa dicek dalam kelanjutan ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kita semuanya bersyukur. Wajar aja kembali kita ke dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135 yang Allah telah tegaskan bagaimana agar kita mendapatkan pahala ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kita memperoleh derajat takwa, kita memperoleh derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Widdat lil muttaqin, ada 3 amalan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadoro, kita sangat dianjurkan untuk infak, untuk sedekah. Ingat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak sedekah tidak harus menunggu kaya raya. Dalam keadaan kere, dalam keadaan paceklik, maka sangat dianjurkan bersedekah. Karena Rasulullah menyatakan, kalau kita ada masalah, problem, kalau bersedekah, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, itu janji Allah. Kalau kita sedang dalam keadaan punya rezeki paceklik, bisnis yang kita jalanin gagal mulu, saat kita mendapatkan rezeki, rupanya rezekinya tidak sesuai yang diharapkan, artinya kita menghadapi masalah, problem dan lain sebagainya, maka resepnya fal yunfik, maka kita disuruh infak, suruh sedekah.
tidak harus bisarroh dalam keadaan bahagia, punya harta, jabatan dan lain sebagainya. Wadorro, bahkan dalam keadaan paceklik, yang Rasulullah pun ketika menyatakan orang yang bersedekah insya Allah akan dijauhi dari mara bahaya. As-sodaqah tutfi'ul bala. Yuk kita sama-sama cek. Bukan hanya orang yang bersedekah, infak, ketika dia punya uang, tidak punya uang, ternyata bisa sukses. Kita cek, bisa cek sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu awalnya kere, awalnya miskin, awalnya nggak punya apa-apa. Hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Akhirnya karena bekerja dikasih kenalan sama orang yang terkaya di Madinah. Kemudian ketika dikasih kenalan sama orang yang ada di Madinah, ada amal yang sangat luar biasa yang bisa kita tiru dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa amalannya? Abdurrahman bin Auf ketika dia dikenalkan sama orang yang terkaya di kota Madinah, kata orang yang terkaya di kota Madinah, hai sahabat Abdurrahman bin Auf, engkau adalah yang golongan muhajirin, saya golongan ansor, kita sama-sama saudara, kamu adalah saudara saya adalah saudara kamu, kaya memiliki kekayaan yang ada di Madinah ini, saya orang yang terkaya di kota Madinah ini, kalau anda mau yuk kita separohan, setengah harta kekayaan buat saya, setengah lagi buat anda, hai Abdurrahman bin Auf. Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf nggak kayak kita. Abdurrahman bin Auf nggak mau dia. Dikasih umpamanya kita punya kenalan orang yang terkaya siapa sih ini? Airul Tanjung, ARB atau apa? Pak Ustadz dikasih kenalan, dikasih ini Ustadz, udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, ini harta kekayaan saya separuh, mau nggak? Kalau kita kan nggak mau nolak, betul nggak? Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau. Bahkan orang yang terkaya dalam riwayat menyatakan namanya As'ad dan Ka'ab gitu. Ketika dia mulai kaya nggak mau, ditanya lagi, hai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki istri beberapa. Coba kamu lihat istri saya yang mana yang kamu kira-kira seneng. Kalau kamu seneng nanti saya akan ceraikan istri yang kamu lihat itu. Saya akan ceraikan dan saya akan ikhlaskan nikahkan dengan kamu. Kalau kita pasti mau itu. Orang kaya biasanya kan istrinya cantik gitu Pak ya. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf nggak mau. Kalau bapak mau nggak? Wah nggak mau nolak ya. Bahkan yang udah ada kadang-kadang nambah. Itu makanya Ustaz, ibadah yang paling nikmat, yang paling hebat itu adalah nikah. Apa buktinya yang paling nikmat? Buktinya banyak yang menambah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan, nggak tahu nih sampai jam berapa nih saat kita. Iya, 10 menit lagi ya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rupanya Abdurrahman bin Auf nggak nerima itu kebaikan orang yang terkaya di Madinah, dikasih kekayaan nggak mau, dikasih istri nggak mau. Rupanya cuma dia minta tolong antarkan saya ke pasar yang ada di Madinah. Dianterin tuh bingung ini, dikasih kekayaan nggak mau, istri nggak mau, dia inginnya mau apa sih sebetulnya, dianterin ke pasar. Rupanya ke pasar itu Abdurrahman bin Auf lihat itu ada tukang angkut barang, tukang kuli ya, kuli namanya apa ya? Kuli barang, dia ngangkut-ngangkut, dia lihat, oh ternyata mendapatkan rezeki dari hasil kuli. Besoknya nggak perlu dianterin lagi sama orang yang terkaya di Madinah, dia sendiri aja. Akhirnya besok bayangkan, sahabat Rasulullah tidak malu dia jadi tukang kuli angkut barang. Ketika menjadi kuli tukang angkut barang, dikumpulkan uang-uangnya, lama-lama cukup banyak, dia berpikir kalau jadi tukang kuli saja nggak akan berkembang. Akhirnya dia jadi berbisnis jualan keju, akhirnya menjadi kaya raya, termasuk sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang salah satunya adalah masuk surga. Apa amalannya? Amalannya karena tidak hanya bersungguh-sungguh tapi dia bersedekah. Catatan yang menarik, dalam riwayat dinyatakan sedekahnya Abdurrahman bin Auf itu sampai 50.000 dinar.
Saya tanya, Pak, 1 dinar berapa gram? Ada yang pernah punya uang emas? 1 dinar, saya kebetulan beberapa waktu lalu ceramah di daerah dekat Bursa Efek Indonesia. Ketika ceramah dikasih beberapa dinar. Pas saya cek, berapa itu 1 dinar? Itu uangnya 4,25 gram emas. Kalau ibu-ibu beli emas segramnya berapa, Bu? 500.000. Berarti 1 dinar 500.000 dikali 4,25 gram emas kurang lebih 2.125.000 rupiah. Begitu kira-kira. Kalau nggak percaya itu sendiri dah. Coba kita lihat 50.000 dinar dikali 500.000 rupiah. Kalau kita pakai uang Indonesia, diekuivalenkan, disamakan berapa sih sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekahnya? Ternyata angkanya fantastis, Pak. 500.000 rupiah dikali, pas hitungannya itu totalnya kurang lebih 106 miliar. Sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah, yang awalnya kere jadi kaya raya. Oleh karenanya alladzina yunfikuna fisarra wadharra, bersedekah. Karena janji Allah pasti Allah akan berikan, janjinya Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ada kisah di sini, ada guru TK enggak? Ustaz, ada enggak guru TK? Di sini kan ada kadang-kadang guru TK di masjid-masjid itu ya. Coba saya tanya, kalau guru TK di sekitar Masjid Jami'at Taqwa, gaji gurunya berapa sebulan? 300.000 ya? Nah, itu nggak jauh beda lah sama Bekasi. Nah, 300.000. Ada guru TK mengeluh, datang ke Ustaz, gaji saya sebagai guru TK, gaji saya sebulan 300.000 rupiah Ustaz. Mohon doanya Ustaz, biar supaya gaji saya naik menjadi berapa? 500.000 rupiah. Kata Ustaznya, dikit amat nambahnya. Orang mau nambah 2 juta gitu ya. Ini namanya berapa? 500.000. Kata dia begini Ustaz, kalau saya mintanya 2 juta itu nggak mungkin, nggak realistis. Kenapa saya minta 500.000 rupiah? Karena 500.000 rupiah itu paling maksimal gaji buat kepala TK. Jadi nggak mungkin gajinya melebihi kepala TK. Ya bagaimana caranya? Biar supaya gajinya naik. Rupanya kalau ingin gajinya naik, gampang, bersedekah. Rupanya dia sedekahkan gajinya 300.000 rupiah, ikhlas karena Allah. Dan saya akan qiyamul lail, baca Quran karena Allah, tahajud dan lain sebagainya. Rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Tadi awalnya minta berapa, Pak? 300 menjadi 500.000 rupiah. Begini Ustaz, dulu saya doanya 500.000 rupiah gaji saya, tapi sekarang alhamdulillah gaji saya 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustaznya nanya, emang gimana ceritanya? Kok gajinya kemarin minta doanya 500.000, kok jadi 7.300.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Kira-kira bisa seperti ini gak, Pak? Jelas Allah janjikan berikan rezeki itu tidak harus dari jalur kita, boleh jadi dari anak kita, istri kita, suami kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu faqadra alaihi rizqo. Nah, itu bisa kita lihat. Kadang-kadang kita merasa bahagia, senang. Fama man a'ta wattaqo, adapun orang yang senantiasa dia memberi, bersedekah, berzakat karena Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan berikan ganjaran minimal berapa kali, Pak? 10 kali. Dalilnya nanti tolong dicek surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bahkan Allah akan lipatkan dalam surah yang lainnya, surah Al-Baqarah ayat 261.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tadi 300 jadi 700, berapa kali lipat gitu. Itu banyak sekali, nggak usah jauh-jauh lah. Boleh jadi kita kadang-kadang pas sedekah, saya tanya nih bapak-bapak, di kantong bapak ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, yang buat sedekah berapa duit yang keluar? Jujur. Jujur nih. Yang keluar yang paling dikit, kalau bisa kalau ada lagi dikeluarin paling dikit gopek. Ini kan kita sering begitu itu, nyari yang sangat sedikit. Coba kita bandingkan Pak, sedekah dengan rokok itu beda. Kalau kita andai rajin bersedekah setiap Jumat 1.000 rupiah, andai 1.000 rupiah kalau sebulan 4 minggu atau 5 minggu. Coba kita bandingkan. Berarti kita bersedekah, anggaplah yang 4 minggu sebulan rata-rata, berarti 4.000 kita bersedekah. Karena setiap minggunya 1.000, 4 minggu 4.000, setahun 12 bulan. Berapa kita sedekah? 48.000 rupiah kita bersedekah kalau rajin. Coba bandingin bapak-bapak yang biasa rokok, walaupun ada juga yang banyak yang rokok ya. Nah coba yang biasa ngerokok, ada juga kadang ngerokok. Saya punya tetangga, dia ngerokok 1 hari 3 bungkus Pak. Ada yang 2 bungkus, sebungkus, anggap rata-rata sebungkus. Ada yang sebungkus harganya 12.000, 13.000, anggaplah 10.000 biar gampang hitungnya. 1 hari 10.000 rupiah, kalau sebulan 30 hari, berarti berapa sedekahnya? 300 apa rokoknya? 10.000 kali 30 berapa? 300.000 rupiah. Setahun 12 bulan berapa? 3.600.000 rupiah. Yuk kita bandingkan. Sedekah berapa tadi? 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000. Sedekah 48.000. Rokok 3.600.000. Sedekah. Banyakan mana kira-kira hadirin hadirat? Ya Allah, banyakkan rokok. Ya Allah, padahal banyak ulama mengatakannya, ada yang bilang haram, ada yang makruh. Ini kita sedekah buat akhirat. Amalannya bukan hanya bersedekah, dalam surah Al-Imran itu wal kadiminal ghaib, yaitu menjaga emosi. Oleh karena tarhib Ramadan itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Biar supaya kita menjaga emosi, wal afina aninnas, kita bisa memaafkan orang lain. Orang lain belum minta maaf, kita udah maafkan. Karena Allah senang cinta kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang cinta kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Bahkan dalam berbagai kitab, berbagai kajian, bagaimana cara tarhib Ramadan, ada 4 cara. Yang pertama yaitu bil ilmi wa ta'allumi, dengan ilmu dan belajar. Nggak tahu ini apakah sampai karena waktunya tadi sudah diingatkan, sudah lewat. Jadi at-tarhib Ramadan itu bil ilmi wa ta'allumi. Yang kedua bil ruhiyah, bil jasadiyah, bil amaliyah. Bil ilmi, dengan belajar ilmu. Yuk bersama-sama saat menyambut Ramadan kita belajar ilmu tentang Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang diungkapkan oleh Rasulullah, sia-sia puasa kita. Puasa tidak makan, tidak minum, tapi tidak mendapatkan pahala, cuma mendapatkan lapar sama haus. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu ilmunya, sampai-sampai kita sering ngomongin orang, gunjingin orang, akhirnya pahala puasa kita berkurang. Kita tidak tahu ilmu apa yang membatalkan puasa kita, sehingga boleh jadi sebetulnya puasa kita batal, tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya barangkali ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada silakan, saya persilakan. Mungkin karena waktu Ustaz, tidak ada lagi yang banyak, saya tutup saja. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup saya akan menyimpulkan yang sangat sederhana, bahwa sebetulnya ada
langkah-langkah dalam tarhib Ramadan, yaitu bil ilmi wa ta'allum, dengan belajar ilmu. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yuk, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, nggak apa-apa, masih belajar ngejak juga nggak apa-apa. Dengan ustadz ini alhamdulillah, itu bagaikan kita sholat di Mekah itu kan. Oh, alhamdulillah nikmat rasanya punya imam rawatib dengan seperti beliau ya. Nah, nggak apa-apa belajar, jangan malu-malu. Karena dalam Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya baca saja, tapi paham artinya. Kalau bapak-bapak nggak bisa belajar dengan metode sekarang Iqra Barqi, nggak apa-apa, pakai metode ngeja. Dulu saya pakai metode ngeja kalau ngaji. Alif kasro iha patah iha, mim patah mata patata lam damalu matalu, jim kasro tain jin, jim domatain jun, jin dan jun. Ini ada ibu lagi kesel sama suaminya, anaknya minta ajarin, mak, tolong dong ajarin saya ngaji. Oh iya, karena udah pinter ibunya, diajarin. Karena kesel sama suaminya, dia bilang, bapak tabah, lam domalu babalu. Nggak apa-apa metode mengeja, insya Allah lama kelamaan insya Allah akan bisa. Karena dengan kita baca Quran, satu huruf saja akan diganjarkan 10 kali lipat. Coba kalau kita baca alif lam mim, berapa tuh Pak? 3 huruf 3 kali 30. Kalau kita baca Yasin berapa huruf? Hitung dewek dah. Tapi kita tidak hanya mengharapkan hitungan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk bersama-sama kita kaji lagi, kita buka lagi bulan Ramadan dengan baca Quran, dengan tadarus. Ya ini kadang-kadang karena kata Ustadz, Al-Quran itu Al-Quran yang sangat mulia, maka Al-Quran ditaruh di tempat di rumahnya, di yang paling tinggi, yang paling mulia, di atas lemari. Karena nggak pernah disentuh, akhirnya penuh dengan debu. Ketika penuh dengan debu, akhirnya apa? Ada capnya tuh Al-Quran, pakul, ditepak ngebul. Apa sebabnya nggak pernah dibaca? Na'udzubillah. Ingatlah kalau rumah kita ingin berkah, ingin bercahaya, kita baca Quran. Karena dengan baca Quran nanti saat kita meninggal dunia akan mendapatkan syafaat saat dengan kita baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang kedua, tarhib ruhiyah. Karena mental kita, yuk kita sambut dengan gembira, bukan hanya ahlan wa sahlan, tetapi marhaban, dengan lapang dada, sehingga kita bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu fin niron. Dengan gembira, nikmat rasanya, dengan happiness, dengan sejahtera. Yang ketiga, jangan lupa Pak, kita menyambutnya bukan hanya mental, bil jasadiah. Yuk persiapkan fisik kita agar nanti jangan lupa jaga istirahat kita, kita jaga makan kita, agar nanti saat kita qiyamul lail, saat kita tarawih, baca Quran, puasa kita kuat. Bahkan boleh jadi kalau orang-orang dulu saat menyambut Ramadan, kalau di Bekasi, saya orang BSD Pak, tahu Pak BSD? BSD itu bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Sanoa Dikit. Nah Bekasi Sanoa Dikit, tapi saya tinggalnya di Jalan Jambu nih, Cempaka Putih, dekat dengan sini. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak tuh kalau orang Jakarta itu kalau menyambut Ramadan, dulu dia mandinya ke sungai ya. Kalau nggak tahu kalau di sini, di sungai Keramas pakai merang. Itu dia menyambut Ramadan. Masjid-masjid menyambut Ramadan dicat, dibetuli dan lain sebagainya, menyambut Ramadan bil jasadiyah. Yang sangat penting terakhir, bil amaliyah, yaitu dengan tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran kita, dengan bersyukur kita, dengan berzakat kita, infak kita, dengan qiyam Ramadan, salat dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga ketika kita puasa kita akan sehat semuanya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kita akan sehat. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.